Osmosis adalah perpindahan molekul terlarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah atau hipotonik ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonik. Langkah pertama adalah kita kupas dulu kentangnya menggunakan alat bantu. Langkah kedua adalah siapkan pisau, penggaris, talenan, dan juga kentang yang kemudian akan kita potong dengan ukuran 7 kali 1 cm. Berikut ini adalah berat awal kentang. Selanjutnya, kita siapkan 4 buah cup yang sudah diberi label. Yang ini berlabel udara, yang ini berlabel 2 sendok makan gula, yang ini berlabel air, dan yang terakhir berlabel 1 sendok makan gula. Jika sudah, mulai kita masukkan gulanya sesuai dengan takaran yang sudah tertera di cup-cup. Yang ini ada 1 sendok makan gula, yang ini ada 2 sendok makan gula, nah jika sudah, kita masukkan air. Karena ini udara jadi dia kosong, kita masukkan saja yang butuh air. Selanjutnya
Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan. Perlakuan air biasa, berat sebelum 7 gram, berat sesudah 8 gram, tekstur kaku, warna awal kuning, warna akhir sedikit kuning pucat. Perlakuan larutan gula 5%, berat sebelum 7 gram, berat sesudah 7 gram, tekstur elastis, warna awal kuning, warna akhir kuning pucat. Larutan gula 30%, berat sebelum 7 gram, berat sesudah 6 gram, tekstur elastis, warna awal kuning, warna akhir kuning pucat. Perlakuan udara, berat sebelum 7 gram, berat sesudah 7 gram, tekstur elastis, warna awal kuning, warna akhir kuning kecoklatan. Dalam percobaan ini, manakah yang merupakan A. variabel bebas, B. variabel tak bebas atau terikat, C. variabel kontrol? Jawabannya adalah A. Variabel bebas adalah larutan gula, B. Variabel tak bebas atau terikat adalah perubahan berat kentang, C. Variabel kontrol adalah volume air, ukuran kentang, dan lama perendaman. Variabel manakah yang tidak dapat kita kendalikan dan merupakan variabel pengganggu? Jawabannya adalah cahaya matahari, suhu, dan ketebalan membran umbi kentang. Silinder umbi kentang manakah yang beratnya bertambah? Jawabannya adalah umbi kentang yang direndam pada air biasa. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi air biasa lebih rendah dibandingkan konsentrasi pada umbi kentang. Akibatnya, kentang menyerap air tersebut sehingga menyebabkan bertambahnya berat umbi kentang. Buatlah hipotesis yang dapat menerangkan bagaimana pertambahan berat itu terjadi. Jawabannya adalah hipotesis 1 atau HI. Terdapat perubahan berat pada silinder umbi kentang baik sebelum maupun sesudah percobaan pada larutan tertentu. Hipotesis 0 atau HO. Tidak terdapat perubahan berat pada silinder umbi kentang baik sebelum maupun sesudah percobaan pada larutan tertentu. Bagaimanakah perubahan yang terjadi pada silinder umbi kentang nomor 3 dan nomor 4? Jawabannya, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diketahui jika silinder kentang pada nomor 3 terjadi penurunan berat umbi kentang sebanyak 1 gram. Hal ini disebabkan oleh larutan gula memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi yang ada pada umbi kentang, sehingga kadar air di dalam umbi berpindah pada konsentrasi gula. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan pula, diketahui jika silinder kentang pada nomor 4 tidak terjadi perubahan berat, karena beratnya tetap 7 gram. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan konsentrasi yang ada pada umbi kentang. Bagaimana pendapatmu tentang hubungan konsentrasi larutan gula 5% terhadap silinder umbi kentang nomor 2 dan larutan gula 30% terhadap silinder umbi kentang nomor 3? Jawabannya adalah konsentrasi larutan gula 5% sama dengan konsentrasi yang ada pada umbi kentang. Hal ini yang menyebabkan berat sebelum direndam larutan gula dan berat setelah direndam larutan gula sama-sama 7 gram. Konsentrasi larutan gula 30% lebih tinggi dibandingkan konsentrasi yang ada pada umbi kentang. Karena itulah terjadi penurunan berat umbi kentang yang awalnya 7 gram, setelah direndam larutan gula 30% berubah menjadi 6 gram. Bagaimana keadaan silinder umbi kentang 1, 2, dan 3? Mengapa demikian? Jawabannya adalah keadaan silinder umbi kentang 1. Bertambahnya berat umbi setelah direndam dalam larutan air sebesar 1 gram. Yang tadinya 7 gram menjadi 8 gram karena terjadinya osmosis dengan konsentrasi air yang lebih tinggi atau hipersonik dibandingkan konsentrasi pada umbi kentang atau hipotonik. Teksturnya kaku dan terjadi perubahan warna dari kuning menjadi sedikit kuning pucat. Keadaan silinder umbi kentang 2. Tidak terjadinya perubahan berat umbi baik sebelum atau setelah direndam larutan gula karena tidak terjadi osmosis. Hal ini disebabkan oleh konsentrasi gula 5% dan konsentrasi yang ada pada kentang sama. Teksturnya elastis dan terjadi perubahan warna dari kuning ke kuning pucat. Keadaan silinder umbi kentang 3. Berkurangnya berat umbi setelah direndam larutan gula 30% sebesar 1 gram. Yang tadinya 7 gram menjadi 6 gram
karena terjadinya osmosis dengan konsentrasi larutan gula yang lebih rendah atau hipotonik dibandingkan konsentrasi pada umbi kentang atau hipersonik. Teksturnya elastis dan terjadi perubahan warna dari kuning ke kuning pucat. Apakah yang dapat kamu simpulkan tentang hasil percobaan dari silinder nomor 1 sampai dengan silinder nomor 4? Jawabannya, osmosis yang terjadi pada silinder umbi kentang dipengaruhi oleh ukuran kentang, lama perendaman, volume air, dan jenis pelarut.